Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Siang, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita berdoa untuk pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk anak saya Edi. Ya, Bu, saya, Bu. Doanya, Bu. Baik, pada teman-teman seluruhnya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada anak kami Edi. Semoga apa yang menjadi nyata kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengambil jiwa patriotisme kita dan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba minta kesediaan Siti Munawaroh. Baiklah, Bu. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah baik untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan absensi anak-anak Ibu. Apakah hadir semuanya, anak-anak Ibu? Hadir, Bu. Hadir. Bu, hadir. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini kita akan mempelajari materi yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum kita mengkaji materi ini, kita akan membahas materi minggu yang lalu sedikit. Masih ingat materi minggu yang lalu? Ingat, Bu, demokrasi. Ya, demokrasi. Apa itu, Elvi? Demokrasi? Demokrasi itu adalah, ya, tahu, Bu, Depila, Bu. Demokrasi itu pencoblosan, Bu. Oh iya, betul. Demokrasi itu ada pemilu itu. Dari rakyat untuk rakyat, Bu. Oke, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kan suara itu ada di peran rakyat. Oke, baiklah. Kita masuk ke materi hari ini yaitu menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada hari ini. Silakan Siti Munawaroh untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Menguraikan kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14. Menganalisis hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah, Bu. Ya, baiklah, itulah tujuan kita untuk pada hari ini. Baiklah, materi hari ini Ibu akan memberikan motivasi untuk anak-anak Ibu sekalian bahwasannya kita itu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena rasa syukur kita itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita sudah diberikan umur yang panjang, rezeki yang halal, kemudian hal yang lainnya. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu akan melakukan yang namanya pretest, yaitu pemula dalam pembelajaran kita. Coba Ibu tunjuk uswatun hasanah. Oh, tidak, jangan uswatun hasanah. Depi. Ya, Bu, ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan syukur itu, Depi? Syukur itu bersyukur itu beribadah, Bu. Beribadah. Yang lain? Bersyukur itu apa, Bu? Menerima dengan lapang dada apa yang telah diberikan Allah, Bu. Berterima kasih, Bu. Ya, ucapan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kita. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan kelompok.
Kelompok yang pertama dipimpin oleh anak kami Siti. Ya, yang kedua kelompok yang dipimpin oleh Hadianto. Marilah kita saksikan tayangan video yang nanti kamu diskusikan mengenai materi bersyukur kepada Allah. Derajat tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Adapun pembahasan materi ini meliputi 1. Ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Dari video yang sudah kita tonton, di sini diharapkan siswa tadi sudah menyimak dari video yang sudah Ibu sajikan. Jadi untuk masing-masing kelompok di sini diharapkan untuk mendiskusikan dari hasil apa yang sudah ditonton tadi. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak sekalian. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 diketuai oleh Siti. Apa yang bisa kamu ambil dari materi yang sudah ada? Ya, Bu. Menurut kelompok kami bahwa perwujudan dari syukur itu ada 2, yaitu kepada manusia dengan cara membalas kebaikan dengan kebaikan, kemudian kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangan dan mengerjakan perintahnya, Bu. Itu aja. Oke, itu dari kelompok 1 yaitu tentang perwujudan syukur. Oke, dari kelompok 2, Hadianto. Ya, Bu. Ya, Kalau dari kami hampir Hadianto. sama, Bu, kelompok Apa yang 2. bisa dicerna apa? Anak kami Jadi Hadianto. hampir sama, Bu, perwujudannya yaitu ya bersyukur kepada manusia kan. Lebih baik lagi kita kepada manusia, bersyukur kepada Allah, kita lebih taat lagi kepada Allah. Gitu, Bu. Ya, terima kasih. Untuk kelompok berikutnya, ada kelompok yang lain? Kelompok ketiga, Siti. Kelompok Siti 1 tadi. Untuk kelompok ketiga tadi, Depi. Ya, Bu. Bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah, menjauhi larangannya, selalu beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun dan kapanpun, Bu. Oke, terima kasih. Jadi intinya yaitu perwujudan syukur kepada manusia, kemudian perwujudan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari hasil presentasi video yang sudah Ibu tayangkan tadi, Ibu akan menguatkan dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, di situ kita bahas mengenai Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Di sini akan Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian untuk isi kandungan, bahwasannya Luqman dalam mendidik anaknya, yaitu Luqman tidak membenarkan bahwasannya anaknya menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyekutukan Allah itu merupakan perbuatan yang syirik dan kezaliman yang sangat besar. Kemudian apa sih kaitan dari beribadah dan bersyukur kepada Allah? Yang pertama, ibadah, yaitu proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Kemudian bersyukur, ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun secara
material. Perwujudan daripada bersyukur yaitu perwujudan kepada manusia dengan membalas perbuatan baik dengan perbuatan yang baik. Sedangkan perwujudan kepada Allah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, melalui hati, yaitu mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh semua oleh Allah. Yang kedua, lisan, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, yaitu dengan perbuatan. Apa Bu, itu? izin Bu, mau nemankan Uswatan ke toilet dulu. Ya, yaitu berbuat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah hasil dari kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Dan saya ingin bertanya hasil post-testnya. Saya akan memberikan post-test. Coba untuk Siti Munawwaroh, untuk Sayyidatul Rohbito. Apa hikmah beriman kepada Allah? Hikmah beriman kepada Allah yaitu dengan kita mendapatkan keberkahan rezeki, kemudian keberhasilan, ketenangan hati. Itu sih. Anak kita sudah memahami. Tepuk tangan untuk Sayyidatul Rohbito. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kita sajikan untuk hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ungkapan rasa syukur sebagai ihsan ya kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.